Hai, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi metabolisme anaerob. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Rafael Arfah, Riza Andin, dan Dinda Andini. Pokok pembahasan untuk materi ini terdiri dari 4. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Yang ketiga, hasil samping metabolisme anaerob. Dan yang terakhir ialah kelelahan pada pekerja. Pertama, glikolisis. Inti dari proses glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma akan mengubah molekul glukosa dengan 6 atom karbon menjadi 2 asam pirufat dengan masing-masing 3 atom karbon. Juga disertai dengan pembentukan 2 ATP dan 2 NADH. Proses metabolisme energi ini menggunakan simpanan glukosa yang sebagian besar akan diperoleh dari glukogen otot atau juga dari glukosa yang terdapat di dalam aliran darah. Glikolisis merupakan salah satu bentuk metabolisme energi yang dapat berjalan secara anaerobik tanpa kehadiran oksigen. Yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah berdasarkan hasil dari glikolisis, molekul asam pirufat yang terbentuk dapat mengalami proses metabolisme lanjut secara aerobik maupun secara anaerobik, bergantung terhadap ketersediaan oksigen di dalam tubuh. Jika ketersediaan oksigen terbatas di dalam tubuh atau saat pembentukan asam pirufat terjadi, maka asam pirufat tersebut akan terkonversi menjadi asam laktat. Contoh mudahnya adalah ketika kita berolahraga. Pada saat berolahraga dengan intensitas rendah, seperti halnya berjalan santai, di mana ketersediaan oksigen di dalam tubuh secara besar, molekul asam pirufat yang terbentuk ini dapat diubah menjadi CO2 dan H2O di dalam mitokondria sel melalui siklus metabolisme anaerob. Sedangkan ketika kita melakukan olahraga dengan intensitas tinggi seperti halnya lari sprint, ketersediaan oksigen dalam tubuh tidak mencukupi. Maka molekul asam pirufat akan masuk ke dalam siklus metabolisme anaerob dan akan dipecah menjadi asam laktat. Yang kemudian asam laktat ini akan berguna untuk melakukan kontraksi otot, dan proses inilah yang kemudian akan kita kenal sebagai fermentasi asam laktat. 2. Fermentasi asam laktat. Setelah terjadinya proses glikolisis dalam tubuh yang kekurangan oksigen, maka proses selanjutnya adalah fermentasi asam laktat yang terjadi pada otot manusia. Selain fermentasi asam laktat, kondisi yang sama dapat terjadi pada tumbuhan yaitu jamur ragi atau yeast yang dapat melakukan proses pembentukan energi secara anaerob melalui fermentasi alkohol. Contohnya pada proses pembentukan alkohol dan tapai. Dapat dilihat pada gambar, proses glikolisis dimulai saat glukosa dengan bantuan 2 NAD+ dan 2 ADP menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian dikarenakan pada kondisi tubuh kekurangan oksigen, maka selanjutnya dimulailah fermentasi asam laktat dengan bahan awal 2 asam pirufat hasil glikolisis, yang kemudian dengan bantuan 2 NADH dan 2 atom hidrogen menghasilkan 2 asam laktat, 2 NAD+, dan 2 ATP. Setelah diproduksi pun, asam laktat dapat meninggalkan sel, menumpuk di dalam sel, atau dioksidasi kembali ke pirufat dikarenakan adanya enzim laktat dehidrogenase atau LDH, sehingga bersifat reversible. Asam laktat ini akan menunggu keadaan otot menjadi aerob untuk diubah lagi menjadi asam pirufat oleh sel di jaringan otot atau di limpa dan hati. Selanjutnya, terdapat ciri dari terjadinya fermentasi asam laktat adalah ketika selesai berolahraga, biasanya kita merasakan kelelahan, otot kaku, bahkan pegal-pegal. Kemudian yang dimaksud dengan fermentasi asam laktat ini bersifat sementara, yaitu dikarenakan fermentasi akan menjadi normal kembali ketika kondisi aerobik kembali kepada otot. Teman-teman, apabila pada respirasi aerob merombak substrat menjadi karbon dioksida dan air secara sempurna, pada dalam respirasi anaerob ini, substrat dirombak menjadi air secara tidak sempurna, karena sebagian hidrogen yang terlepas dari substrat selama proses akan bereaksi dengan senyawa lain dan membentuk berbagai jenis asam seperti asam pirufat, asam laktat, dan juga etanol.
Asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis tidak memasuki daur Krebs dan rantai transport elektron karena tak ada oksigen sebagai penerima H yang terakhir. Akibatnya, asam pirufat direduksi karena menerima H dari NADH yang terbentuk saat glikolisis. Dan terbentuklah asam laktat yang menyebabkan rasa lelah pada otot, di mana peristiwa ini hanya menghasilkan 2 ATP untuk setiap mol glukosa yang direspirasi. Terdapat berbagai macam kelelahan kerja sesuai dengan kondisi kelelahan yang dialami oleh seseorang. Berdasarkan penyebabnya, kelelahan dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu antara lain: yang pertama, lelah otot, yang ditandai dengan munculnya rasa sakit ketika otot harus menerima beban yang berlebihan. Kelelahan kerja merupakan proses menurunnya efisiensi kerja dan berkurangnya ketahanan fisik tubuh manusia untuk melanjutkan kegiatannya yang bersumber pada kelelahan mata, fisik secara umum, saraf, lingkungan monoton, dan lingkungan kronis secara terus-menerus sebagai faktor yang menetap. Lelah visual yaitu kelelahan yang disebabkan oleh ketegangan yang terjadi pada organ visual atau mata yang terkontraksi secara terus-menerus pada suatu objek. Lelah mental yaitu kelelahan yang datang melalui kerja mental sebagai berpikir yang sering disebut sebagai lelah otak. Lelah monotonis yaitu kelelahan yang disebabkan oleh aktivitas kerja yang bersifat rutin, monoton, atau lingkungan kerja yang menjemukan. Terakhir, lelah kronis yaitu kelelahan yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang berlangsung secara terus-menerus dan terakumulasi. Gejala yang tampak jelas akibat lelah kronis yaitu meningkatnya emosi dan rasa jengkel sehingga orang menjadi kurang toleran atau asosial terhadap orang lain, munculnya sikap apatis terhadap pekerjaan, dan depresi yang berat. Mekanisme terjadinya kelelahan berdasarkan 3 penyebab, yaitu glukosa, karbohidrat, dan udara oksigen. Yang pertama, karena glukosa, dimulai dari oksidasi glukosa dalam otot yang menimbulkan karbon dioksida dan sisa oksida yang lain, di mana zat tersebut terikat dalam darah yang kemudian dikeluarkan saat bernafas. Kelelahan terjadi apabila pembentukan zat tersebut tidak seimbang dengan pengeluarannya dari tubuh, sehingga timbul penimbunan dalam jaringan otot yang mengganggu kegiatan otot selanjutnya. Selanjutnya, karbohidrat yang didapat dari makanan diubah menjadi glukosa dan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Setiap mililiter darah normal akan membawa 0,1 ml glikogen. Berarti setiap sirkulasi darah hanya membawa 0,1% dari sejumlah glikogen yang ada dalam hati. Karena bekerja, persediaan glikogen dalam hati menipis dan kelelahan akan timbul apabila konsentrasi glikogen dalam hati hanya tersisa 0,7%. Komponen utama dari kelelahan dipicu oleh peningkatan tingkat serotonin dalam sistem saraf pusat. Selama aktivitas motorik, serotonin dirilis pada sinapsis yang motoneuron kontaks mempromosikan kontraksi otot. Selama aktivitas motorik tingkat tinggi, jumlah serotonin dirilis meningkat dan spillover dapat terjadi. Serotonin mengikat reseptor ekstrasinaptik terletak pada segmen awal akson dari motoneuron dengan hasil bahwa saraf inisiasi impuls dan dengan demikian kontraksi otot dapat terhambat. Dalam keadaan normal, jumlah udara yang masuk dalam pernapasan kira-kira 4 liter per menit. Sedangkan dalam keadaan kerja keras dibutuhkan udara sekitar 15 liter per menit. Hal ini berarti pada suatu tingkat kerja tertentu akan ditemukan suatu keadaan di mana jumlah oksigen yang masuk melalui pernapasan lebih kecil dibandingkan tingkat kebutuhannya. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kelelahan yang disebabkan oleh reaksi oksidasi dalam tubuh untuk mengurangi asam laktat menjadi air dan karbon dioksida agar dikeluarkan oleh tubuh menjadi tidak seimbang dengan pembentukan asam laktat itu sendiri. Asam laktat terakumulasi dalam otot dalam peredaran darah. Cara mengatasi kelelahan pada pekerja, yang pertama menyediakan kalori secukupnya sebagai masukan bagi tubuh. Yang kedua, menggunakan metode kerja yang baik, misalnya bekerja dengan memakai prinsip ekonomi gerakan. Yang ketiga, memperhatikan kemampuan tubuh dalam bekerja. Artinya, mengeluarkan tenaga tidak melebihi dari pemasukannya dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu. Yang keempat, bekerja dengan waktu yang teratur dengan pengaturan terhadap jam kerja, seperti waktu istirahat dan sarana-sarana, masa-masa libur dari rekreasi, dan lain-lainnya. Yang kelima, mengatur lingkungan fisik sebaik-baiknya, seperti temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran, bau wangi-wangian, dan lain-lain. Yang keenam, berusaha untuk mengurangi gerakan yang monoton dan ketegangan-ketegangan akibat kerja. Misalnya dengan menggunakan warna di dekorasi ruangan kerja, menyediakan musik, menyediakan waktu-waktu olahraga, dan lain-lain. Ukuran pada kelelahan kerja terdapat 6 kelompok yang berbeda, yaitu yang pertama kualitas kerja. Terkait dengan kerusakan produk dan perusakan produk,
atau frekuensi kecelakaan yang dapat menggambarkan terjadinya kelelahan, tetapi faktor tersebut bukanlah sebagai faktor kausal. Yang kedua, kuantitas kerja yang merupakan sejumlah proses kerja atau waktu yang digunakan pada setiap tahapan atau proses operasi yang dilakukan pada setiap unit waktu. Namun, banyak faktor yang harus dipertimbangkan juga seperti target produksi, faktor sosial, dan perilaku psikologis dalam kerja. Pengujian psikomotorik untuk mengukur jangka waktu reaksi setelah diberikan suatu rangsangan, seperti menggunakan nyala lampu, denting suara, sentuhan kulit, atau goyangan badan. Terjadinya pemanjangan waktu reaksi merupakan petunjuk adanya perlambatan pada proses faal syarat dan otot. Frekuensi subjektif kedipan mata untuk mengukur jumlah kedipan dalam suatu periode waktu untuk mengukur kelelahan dan kewaspadaan. Dalam kondisi yang lelah, kemampuan pekerja untuk berkedip akan berkurang. Semakin lelah, akan semakin panjang waktu untuk diperlukan jarak antara dua kedipan. Objective Self-Rating Test dari Industrial Fatigue Research Committee atau IFRC Jepang merupakan salah satu kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan subjektif. Kuesioner ini berisi 30 daftar pernyataan yang terdiri dari masing-masing 10 pernyataan mengenai pelemahan kegiatan, pelemahan motivasi, dan gambaran tentang kelelahan fisik. Created using Powtoon.